Tapi yang dikirim Triton synthesizer. flagship, sama-sama flagship, sama-sama tipe paling tinggi. Sering lihat di TV tuh kita tuh. Triton. Yes. Begitu dicari lu nggak ada irama ini, nggak ada keroncong, nggak ada caca, nggak ada ini. Komplain di situ. Iya. Dangdutnya nggak ada nih. Nggak ada. Iya. Tuh. Begitu tanya, pas aku kan minta yang paling tinggi. Lah itu tipe paling tinggi Pak itu. Tapi bukan ini gitu. Salah. Ya. Oke. Kembali lagi di MBG. musisi banyak gaya. Tapi Anjay. kali ini ada yang berbeda nih. Iya. Jadi apa? Musisi banyak gebrakan. 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 Banyak Oh, keyboard. Hah? Keyboard. Keyboard. Iya. Maksa Bapak ya. Alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu yang keren Bintang banget tamu hari ini. yang legend. Anjay. Selama ini kita lihat di TV, kali ini saya di sebelah saya ada Kang Purwacaraka. Gila lo. Bukan. Woi, bukan. Hah? Bukan. Bukan. Ini adalah dikenal sebagai Sultan Tuts. Sultan Tuts. Sultan Tuts. Apa itu? Wah, ini karena di depan kita sekarang nih ada produk yang legend nih. Bisa dikatakan bapaknya Tuts. bapaknya Tuts. Klinisian. Iya. Keyboard. Jadi ini ada Korg. Hari Jadi, ini kita Kedatangan Pak Agus, spesialis dari produk spesialis dari Korg. Korg. Tepuk tangan dulu buat Pak Agus. Jadi bukan Kang Purwa. Bukan. Oke. Ini Tapi Kang- masih- ini Kang Korg. Masih ada Siluet. saudara, Pak. Mirip banget, Pak, tapi, Pak. Mas- Oke. Mas Agus, ini kita mau nanya juga nih. Ini Korg itu tuh aslinya dari mana sih sebenarnya? Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Iya, soalnya Korg. Korg ya. Iya, Kayak bahasa apa? Prancis, bahasa Ya, Eropa gitu lah. Tegas sekali gitu ya. Iya. Ini brand yang tegas. Benar banget. emang. Korg. Dulu orang bilangnya itu buatan Jerman. Nah, Karena dari iya. bahasanya kan bukan bahasa Jepang. betul. Ya, ternyata Korg itu dari Jepang. Itu Jepang. Jepang. Aslinya memang Jepang. Aslinya Jepang, diproduksi Jepang. Sejarahnya tuh bisa jadi Korg tuh gimana tuh? Padahal bukan Jepang ya kan? Itu Ya. pendekan tuh, Bang. Panjangnya Kotaro Raja Gitar awalnya. Oh gitu. Iya. Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Ya, jadi kalau ya disingkat, mungkin review sedikit ya, mungkin ada informasinya sih. Korg itu dari kata K-nya dari Kato. Kato itu owner pemiliknya. Wah. Kalau Nah, dari pantes. ya Nama orang berarti. nama orang, iya. Kato. Zaman dulu dia tahun sekitar 62-an lah, dia punya klub 62 gitu. gila. Ya, Gila. klub apa? Klub musik gitu kan. Terus ada musisinya di situ yang main. Ada namanya Osane gitu. Nah, mereka kurang puas dengan permainan apa yang di itu tuh dia ngadu lah ke si Kato ini. Bikinlah kayak semacam pabrikan kecil gitu akhirnya. Dia bukan namanya Keio itu, Keio Elektronik. Kayak Nah, home industry dulu itu awal-awalnya. dari Kato dan Osane ya. Namanya Keio yang di Oh, yang awal. awalnya. Nah. Keio. Keio. Iya, Oke. Jepang. Oke. Jepang. Ini bagus nih buat di shorts nanti nih sama di reels nih. Jadi kepanjangan Korg itu awalnya dari Kato. Nama orang Kato. Belum Osane. sampai sana. Belum selesai ada org. Oh iya ya, oke. ORG-nya. Oke. Ya, lanjut. terus kemudian kan sekitar tahun 67 ketemu seorang ilmuwan atau itu yang anak Jepang yang dia punya Ya, ahli lah. ahli ya. Teknisi lah ya. Saya Ya. di bidang elektronik ya. Dia Oke. Maryland, dia membawa ketemulah sama dia bawa prototype organ lah. Dia akhirnya dia bikin pabrikan sekitar berapa bulan itu bikin organ yang pertama itu. Oh. Nah, itu namanya KORG. Jadi Kato Osane organnya dari organ ngambilnya dari organ. Oh, Ya. itu organ ya Orgnya itu- awalnya. Ya awalnya. Tapi berkembang ke situ mulailah bikin kayak mini low apa sih sekarang yang udah berbasis ada Teknologi, tuts, oh, iya, iya. tutsnya, udah ada tutsnya gitu. Awalnya kan bikin drum mesin sebenarnya. Oh, drum Berangkat machine dari situ. awalnya. Drum mesin yang sama Osane itu mah bikin drum mesin. Terus ketemu sama yang tadi Si itu ahli ya, teknisi ini. ya. Jadi Ya. dia merger Akhirnya dia teknologi. gabung dia bikin itu lah, bikin namanya Katonya Kato ada organ. organ. Oh, Kalau- gua kirain dia Ya,
kata yang memang ada artinya, tapi sebenarnya dia singkatan ya. Iya. Singkatan. Zaman dulu kan kalau bikin namanya suka ada singkatan-singkatan. Iya sih, orang dulu banget. Bapak tahu banget nih, kayaknya lahir di sana nih Bapak. Bagus ini. Ada hubungan apa nih? Kakeknya si artis Yuki Kato. Hah? Yuki Kato Bukan. main sinetron. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kato tuh marga. Iya, marga. Bukan kali kaki ya. Sugiono, bukan. Itu Kano. Kalau disingkat kakek Sugiono. Kano. Kalau di Kato kakek Sugiyato. Berarti Oke. Jepang. Tapi kan kebanyakan orang taunya Pak Eropa. Apakah dia diproduksi di Eropa juga atau Asia atau produksinya di mana Pak akhirnya gitu? Karena endorsinya kali ya. Masalahnya gimana? Iya, cuma memang dia kayak kiblatnya jadi dari Jepang itu kiblatnya ke Eropa memang banyak. Karena posisi pengguna apa kayak ini ya, irama-irama pendukungnya ini kan dia dari beberapa genre. Genre dari waltz-nya, dari marjuk, dari beat-beat yang lain lah. Itu orang-orang Eropa yang bikin juga. Oke. Makanya di sana kan ada Drum machine di pop dalamnya. Amerika, Iya. pop Eropa gitu. Oh, Asianya ada. Jepang itu. Jadi pasar khusus. Ya seakan-akan kayak gitu Segitu dia ya. punya Segmennya ya. Ya. Yang sesuai dengan jenis musik di Di negara-negara daerah tersebut. ya, gitu ya. Ya mungkin Awalnya kali ya. ya marketnya dulu mungkin dia ke sana ya Soalnya mungkin. Saya penasaran nih, Mas. Ada tulisan di sini Indonesia version. Nah, ini lain-lain. Jadi oke, saya lanjutin ke apa? Kenapa itu tadi itu nama ya. Kalau dia aslinya kan di Jepang, tapi dia berkembang menjadi ada yang bingung juga ada Italia, ada China. Gitu. Iya kan? Kok itu sekarang ada 3 pabrikan. Produksinya ya. Produksi, Pembuatannya ya, pabrikan. ada 3. Ada 3 pabrikan. Oke. Jadi kalau yang dia yang masih apa? Dianggap flagship dianggap yang itu tuh Yang high Jepang end punya, gitu ya. Jepang Oh, punya. Japan. Oke, siap. Dia harus beli berkolaborasi dengan pabrikan yang di Italia kan. Nggak tahu dia mungkin dulu ceritanya pabrik Italia, bangkrut mungkin terus digabung lah ini. Tapi teknologi Italia kontrol by Jepang. Oke. Terus terus berkembang di musik-musik arranger dulu Jepang punya nih. Zaman I3, I30 di Jepang. Terus lari ke sini dia gabung sama yang Italia tadi itu, pabrikan Italia. Mulailah keluar Italia seri yang jadi teknologinya berbeda, cara operatnya berbeda antara Italia sama Jepang. Oh, Iya. Jadi kayak gini, contoh mobil Eropa sama Asia. Nah, iya beda. Iya. Jadi dia ya udah ngikutin standar itu, cuman kontrol tetap baik. Iya. Maksudnya tuh bedanya, maaf Pak, ada sound bank-nya kah yang berbeda gitu atau apa gitu maksudnya tuh? Lebih ke apanya, Pak? Sistem cara dan sistem elektronik di dalamnya. Waktu kita buka buatan Jepang itu rumit banget ya. Jelimet banget elektroniknya. Oh gitu. Tapi masuk di Italia begitu dibuka, dia lebih sederhana, lebih simpel, tapi tujuannya ke sana juga dengan cara yang berbeda gitu. Canggih ya. Mereka yang mendesain. Iya. Canggih banget tuh. Makanya tetap dia dibikin tetap udah versi lo teknologi khas Italia punya khas. Oke. Iya. Gila. Nah, itu. Kita baru tahu nih ada yang Italia, ada yang Jepang gitu. Ya, terus China, terus terakhir China karena kan mungkin di budget ya mungkin harga ya. Iya, oke. Akhirnya kan orang ekspansi semua kan ke China. Akhirnya keluar produk buatan-buatan ini yang seri Arranger ini yang tiba-tiba lebih low end-nya. Karena high-end-nya dia kan ada flagship-nya, ada Korg 5X, ada P4X, itu di Italia punya. Dulu kan kita sering lihat nih kalau di TV anak-anak band pakai Korgnya Karma gitu-gitu Iya, kan. Triton itu Korg kan. Itu masih Jepang itu. Kronos. Yang Power Station. Oh iya. Ya Power Station itu masih. Yang di TV-TV tuh Bang kita sering lihat. Ih, Oh, anjir. jadi yang tipe workstation itu bisa dibilang itu ya Jepang ya. Iya. Memang karena spesifik dia kan. Ya, dia Segmented ya. Iya, dia menjaga kualitas yang Iya, dan mungkin kelasnya buat profesional musisi. Musisi. Ya, musisi yang profesional. Karena basicnya kan memang mereka ownernya juga musisi sebenarnya kan orang-orang idealis itu. Oh iya benar-benar. Berarti ada istilah kalau di Indonesia misalkan gitu kan. Kasta keyboard itu disebutnya raja hajatan ya. Ya. Sebutnya kan raja hajatan. Ya. Bisa semua ya. Iya, ada raja hajatan di mana-mana pasti ngeliat tuh. Nah, orang awam taunya tuh keyboard itu tuh buat di pencet-pencet doang nih, ya kan. Tapi kan ternyata ada beberapa jenis gitu kayak ada
scene-nya, ada workstation, ada arranger, terus ada controller, piano digital. Nah itu bedanya apa aja tuh Mas Agus? Beda-beda itu semua. Oh, Ya satu-satu aja. Kalau apa arranger Dari- atau apa? oh gini nih, maksudnya gini. Emang sih masih banyak yang bertanya-tanya ya masih, terutama mungkin yang dia orang baru masuk ke Ya dunia awam. keyboard. Betul. Oke, betul, Pak. oke. Jadi dia belum bisa membedakan antara keyboard arranger dan workstation. Nah, Misalnya Nah, kayak itu misalnya yang paling besar Kronos. dua itu tuh. Jadi Kronos lo dibandingin dengan PA5X itu. Harganya kan sama tuh. oke. Harganya sama-sama kok, sama-sama tipe tinggi. Tapi itu ada beda fungsi kan. Lah, makanya memang harus ada informasinya sih sebenarnya memang harus tahu. Terutama sih mungkin buat dealer ya, dealer yang dia ingin menjelaskan ke konsumennya. Mm-mm. Itu secara garis besar itu kok itu dibagi menjadi 5 ya. 5 Baik. Nah, ilmu nih. Ada digital piano. Nah, Digital Yang di piano. dalamnya masuk ada Satu. ada state piano juga itu masuk kelompok ke digital piano. Oke, Nah, oke. itu ya pokoknya yang touch touch standar piano dan explosornya adalah piano yang diutamakan. Yang tebel, yang kayak piano, Pak piano ya. yang diutamakan. Oke. Sound piano. Feel-nya pun kayak piano, Piano, ya. Rasanya dia ya. mendekatin piano. Berat. Saya juga berat juga. Berat. Touch-nya berapa? Bentar, abang. Gimana Pak? Sound balance nggak? Aman ya? Oke. Berarti yang pertama digital piano. Yap. Oke. Yang kedua Pak? Apa Pak? Yang kedua itu ada keyboard workstation. Workstation. Nah, ya. Workstation itu Yang rame. gimana? Ya, Kalau- workstation secara umum sebenarnya dia menampilkan sound, explore-nya sound. Dan dia Oke. didukung dengan media penyimpan data sama sequencer. Oh, itu masuk ke synthesizer nggak kira-kira? Beda masih Beda. di Oh, masih beda. Oke. Itu Belum ya. Iya. Workstation kita bisa kerja di situ karena ada sequencernya. Kita bisa bikin lagu lah di situ Oke, iya. 16 track. Saya bikin lagu di situ bisa gitu. Jadi bisa kerja saya di situ. bikin Ini lagu. jujur ya Bang, dulu di Riau tuh sama di Sumatera Barat, orang kalau pakai kork itu buat lagu-lagu Minang, lagu Melayu tuh pakai kork doang loh. Itu dipakai bokap lu kali ya? Itu ya, itu ya. Yang di main gambusan pakai itu workstation berarti ya. Yang Dan mana? Yang saya cerita tadi di belakang tuh. Yang saya bilang mertua saya. Bokapnya. Oh, itu arranger itu. Oh, itu arranger masuk ya. Oh, Banyak- beda banyak ya orang. workstation ya kayak workstation itu udah selesaiin. Ya. Kalau bahasa kampungnya workstation itu apa, Pak? Bahasa Stasiun tempat gampangnya kerja. Stasiun tempat kerja. biar lebih paham. Sebenarnya awalnya di synthesizer sebenarnya. Oh, sebenarnya dia dari synthesizer. Sebelum workstation ada synthesizer. Oke. Iya. Bukan synthesizer ya. Iya, synthesizer karena kan dia explore sound doang Oke, ya. berarti synthesizer tuh fokus ke sound. Sound, orang ngotak-ngatik sound. Yang aneh-aneh. Iya, ngulik kan bikin walaupun jadi analog dari analog. Yes, Sampai analog sekarang awalnya. jadi digital tetap Iya, ya. iya. Dan dia nggak ada media penyimpan datanya, nggak ada biasanya, nggak ada sequencernya, nggak ada. Ya itu. setahuku Nggak kalau ada. synthesizer Udah yang analog itu kan nge-mix. iya, Ya, analog ya. Iya. Kalau Jadi dia- oke. ya, itu umumnya disebut synth ya. Nah, Synth, dari synth. situ Dari situ berkembang kan. ke work Iya, workstation. dia nambah apa? Nah, itu tadi. Jadi apa? Bisa ngere record bisa 16 track tadi ya. Workstation udah mulai masuk ke digital ya. ke Yes. digital. Kita bisa tetap explore-nya sound. Yes. Soundnya diperbanyak, sound Yes. jadinya lah udah banyak. Yes. Walaupun dikasih editing sound, lo mau explore boleh. Yes. Dan lo bisa bikin ada lagi ada sequencernya, ada bikin lagunya nih. Iya. Saya ada drumnya, Iya. ada ini saya tinggal main aja, saya bikin sih. Bisa tag vokal sekalian berarti ya. Lama-lama bisa karena ada bisa, Pada akhirnya. karena ada media penyimpan datanya. Terus kemudian ada teknologi samplernya tadi. Oke. Bisa nyampling ya? Iya, Bisa kita bisa. nyampling. Iya, kayak Kronos itu bisa. Pengen masukin suara Kronos Ada maksudnya audio apa track, gitu. ada audio track. Kronos maksudnya workstation. Workstation. Oh, Workstation dan sampler jatuhnya. Oke. Karena di Kronos itu kerjanya tidak hanya di digital yang ada di dalam keyboard, tapi analog yang lain eksternal bisa masuk. Karena ada audio track 16 audio track, jadi bisa take vokal, bisa take masuk. Oke. Berarti ya. Itu perkembangannya gitu ke situ. Terus baru dia berkembang lagi ke dunia arranger. Nah, Karena Oke. pasar terbesar ternyata memang arranger ini. Berarti 1 digital piano, 2 workstation. dua synthesizer. Sin dulu. Ya awalnya sintesis Iya. dari Baru Oke. workstation. Oh, berarti udah 3 ya. Ya. Baru arranger nih. Arranger. arranger. Oke. Arranger apa, Pak? Arranger tuh keyboard yang udah gampangnya sih sebenarnya gampangnya istilah yang paling Sekali pencet jadi. enggak, keyboard yang dilengkapin irama musik pengiring. Ada musik pengiringnya. Itu yang membedakan. Workstation enggak? Enggak ada musik pengiringnya. Oh. Bikin sendiri. Bikin Kalau lagu.
Oke. Lu bikin lagu harus lagu jadi satu lagu. Itu bedanya ya. Iya. Jadi looper-loopernya di workstation tuh nggak ada. Maksudnya itu Box session nggak ada musik pengiring box session. Enggak ada oh, irama. berarti arranger dong yang dipakai buat Iya. Oke. Iya. Iya iya. Bikin lagu-lagu daerah, lagu-lagu Melayu. Nanti dia pakai itu tuh. Iya. Masukin ke dalam apa ya? Flash disk ya? Ya. Tinggal colok gitu kan. Tapi dulu seringnya lihat itu PA50 gitu-gitu loh. Ya, Itu arranger ya? Iya, arranger. Oke. generasi. Coba lanjut Mas. Seru nih. Oke, Seru nih, lanjut seru nih, Ranger. bagus. Keren Ya, ini. arranger. Ya, arranger ternyata memang paling diminati terutama di negara-negara berkembang. Makanya produksinya paling banyak. Tuh. Dan dengan tipe yang banyak juga tipenya. Oke. Karena dengan arranger ini orang bisa create, saya bisa bikin style, bisa irama gitu ya. Saya bisa bikin itu, saya mau caca, mau apa, itu secara instan kita bisa bikin dengan mudah. Orang bisa belajar di rumah bikin itu. Terus Oke. udah sarana hiburan. Muncul pertanyaan nih, Pak Agus. Kan berarti arranger ya di negara berkembang tadi katanya. Nah, itu seri yang paling laku buat orang belinya mungkin nggak cuma di Jakarta, di daerah-daerah. Kita bisa pakai semua hajatan biar nggak pakai gitaris, nggak pakai ini, keyboard aja udah. Itu seri apa yang paling laku? Kalau Ti- yang tipe berarti ya maaf gua potong. Berarti tipe di antara 4 tadi tipe inilah yang paling raja di lokal. Tipe arranger lah. Ya. Jadi ini saat ini yang the bestnya yang 700. Yang Karena PE 700. Dan tipe arranger kan. Ya, Baru tahu tipe gue arranger. PA itu profesional arranger. Professional arranger. Di 700. Oke. Karena ya mungkin di itu dia udah bisa kemana-mana nih. Mau main lagu apa aja? Oke, tinggal gitu ya. Drum Ya, masuk beda. semua. Oh. Semua program apa jenis instrumen ada di sini semua. Ya. Ada instrumen, ada yang lain-lain macam. Jadi Dan- buat pemula dan kelas Profesional. ortung yang profesional dialah ini Iya, ini bisa ke mana-mana. kelas arranger Ya. PA ini ya. Ya walaupun di bawahnya Ada, lagi ya, yang ya. sesuai dengan budget ya. Ya, intinya tipe arranger kan. Ya. Umpamanya contoh nih, kan kayak saya ngajar di sini Pak. Dia bisa kayak ini enggak sih? Ya umpamanya irama. Terus ada irama, ada drumnya, ada bassnya kan. Contohnya kayak gitu kan. Dia udah ada kayak gitu kan. Terus saya mau ngelatih murid saya Di backing track. samba. Oh iya. Bisa ilangin bassnya. Ya, Bisa kan? bisa. Jadi sangat ya buat pemula juga, buat nggak harus pemain keyboard berarti. Iya. Umpamanya dalam satu keluarga punya ini, dia bisa macam-macam Pak ya. Bisa buat karaokean. Iya benar. Oh iya ya. Bener ya? Iya. Dan katanya waktu zaman Covid salah satu tipe arranger. Oh iya, ini EK50. ini Yang EK50. Terus apa lagi nih? Ini tipe paling kecilnya dari Kok ya. Tapi Tipe dengan arranger juga. Eka ini. Arranger atau gimana tuh, Pak? entertainer keyboard. Oh, Entertainer Inter- keyboard, Eka. Lebih EK. portable lagi. Berarti itu tipe yang kelima. Tipe paling kecilnya. Entertainer keyboard. Ya, Tapi boleh nyebutin harga nggak sih ini? Mana Range tahu aja, ada range. yang pengen tahu. Boleh lah. oh iya ini 5 Iya. jutaan Ini 5 jutaan. Oke, PE 700 PA700 sekitar 22 jutaan ya sekarang. 22 juta 4 kalinya ya. Ini kalau Berarti buat keluarga, kumpul keluarga ini Ini nih. sangat cukup. Ini ya. Ini ya, karena ini apa menariknya lo semua instrumen mau irama apa juga ada gitu loh. Karena udah dikasih. Jadi dia dari selain genre dari itunya irama Lagu anak-anak juga ada di sini. ada. Wah, Malah ini. sekarang dikasih bonus. Ada bonus. Ada bonus, ada Uang, Pak. Gua mau tuh Gua beli Pak. sekarang. Cashback. Cashback. Apa bonusnya, Mas? Bonusnya apa? irama-irama ini karena kan ini memang tidak bisa bikin, tidak bisa create. Oh, jadi eksternal ya. Ya, Bonusnya itu bonus-bonus irama dan segala macam. ya eksternal. irama Dapat. kita sediain irama dari irama anak-anak, irama Nasrani, ada worship. Oh lengkap iya banget iya. Jadi udah bisa Koplo-koploan lengkap juga di dalam. ada. Wah, ada ya. Lengkap banget Ada. dengan Dia harga bisa- segitu mah. Ya, Sebenarnya sih kita seneng ya, satu sisi ini teknologi semakin keren, apalagi ada PA 700 kalau buat event-event manggung apa segala macam, ditambah lagi ada ini. Cuman kita sebagai musisi yang lain agak terancam ya, job kita hilang gitu ya kan, nggak perlu gitaris, nggak perlu basis, nggak perlu drummer, Iya. dimakan semua gitu, bahaya juga nih.
Kita Berarti sudah salah dong ini kita sudah podcast. jajak. Iya. Ini gitaris basis ini, Bang. Aduh. Berarti sampai sini aja podcast. Tapi memang paling tidak gini loh. Arranger itu ternyata akhirnya di daerah tuh ternyata banyak musisi-musisi daerah mengeksploitasi kemampuan yang ada di keyboard ini. Akhirnya dia bisa menjadi punya karya, dia Oke. bisa punya penghasilan, dia bisa itu. Karena apa? Ya dia punya porsi masing-masing. Oke. Dia bisa main gitar dengan di sini, dia bisa itu, dia bikin musik-musik daerah, dia Nah, bisa benar itu. pakai main organ tunggalan, main ngejob di kafe mau apa itu jadi penghasilan sendiri. Betul. Zaman Itu- sudah berubah, Tam. Bang. Kayaknya kita juga harus pelajarin ginian ya. Oh iya. Minimal kalau nggak ada yang butuh gitar atau basis, Kita maju. sini main gitu, ambil sendiri aja. Iya nggak? Bisa. Masuk banget itu. Tapi karena Bang ini karena aku ngeliat sendiri ya, dulu kan aku lamanya di Sumatera ya. Oh iya. Itu emang banyak banget. Bahkan dia mixingnya juga pakai keyboard. Makanya lu Bisa. nggak laku kan di Iya, Pekanbaru, makanya- lu ke Jakarta. Iya. Sono lu nggak kepake. Pindah aja. Gitaris nggak pakai. Bisa mixing. Dia ada. Iya, ngebalance-nya ada udah di situ, Bang. ada mixernya, ada itunya, ada. Kayak model track gitu ya? Zaman dulu belum begitu ya. Zaman maksudnya tuh masih emang dia masih Ya, pakai kayak touch switch gitulah. Mixer lah sebenarnya. kayak ada mixer. Memang semakin kesini semakin. Tapi hasilnya jadi dan bisa booming loh tuh. Bikin lagu Melayu gini. Ya, boom. betul. Lagu. Kan zaman dulu, Bang. 90-an belum DAW belum booming kan zaman Baru lahir gua itu. 90. Iya, baru lah. 90 kita masih anak-anak ya. Iya. Masih pita tuh, masih banyak pita. Itu, Bang. Enggak deh, gue nggak tahu, gue belum lahir. Ini baru musisi banyak gaya. Gitu, Pak. jadi- Jadi saya lihat tuh gitu. Jadi yang ini Pak, tapi termasuknya arranger ini Tiko. Arranger ya. Arranger. Cuman Kalau kelas ini masuk Ranger. Entertainment Arranger keyboard. paling. bisa dibilang kelas yang secara harga dia paling bawah tapi paling masuk di yang gampang Pak ya. Iya, iya. Kayak di family kayak tadi kayak zaman Covid orang daripada nggak bisa Iya, kemana-mana. betul. Betul. Daripada nggak kemana-mana, Iya. anak jadi banyak kan. Apa ngapain? Nggak ada kegiatan. Ayo, Kegiatan, iya anak jadi banyak, benar. ini, men. Akhirnya udah main-main. Tapi teknologi disket nggak ada lagi ya? flash is semua. Wah, sekarang dulu udah kan main. pakai Yap. disket ya. Iya. Kamu mau lagu apa? Iya. Dangdut LP Sukesi ya. Disket. Disket. Bonus berarti bonusnya tadi ekstern pakai flash disk Pak. Dapatnya. Ya, dan itu bisa download di bermusik.id sih. Oh, bisa di-download. Bisa Oh, download. asik Tinggal pilih banget. 1, 2, 3 nih, masing-masing isi 25 style kita bisa. Downloadnya di websitenya. Iya, ada Free ya? bermusik.id. Free ya? Free, Gratis. Free. Nah, Gila. ini kuat berapa kapasitas di dalam sini? Berapa lagu lah gitu bisa memproduksi gitu. Jadi kalau ini playback doang ya. Playback. Kalau yang Ya, ini playback. Kalau ini kita bisa create memang. itu Ini berapa kapasitas kuatnya gitu? bisa. Ini. Oh. PE 700. Maksudnya style irama ya. Iya. Kalau ini ribuan nih, Waduh. Wih. ribuan. Makin nggak laku. Jadi kita. ada 1000 tambah lagi terus ada fungsi yang membuat dia nyaman ya, membuat enak lah, kita nggak usah harus loading data, tapi ada pakai namanya direct access itu. Direct Ya. access. Jadi dari US flash disknya udah kita pasang direct langsung kebaca muncul semuanya. Oh. Total itu bisa nambah lagi sekitar 400 lebih style. Jadi 400 bawaannya itu ada sekitar 1000-an, ditambah lagi user ada 500, ditambah lagi ini ada 2000-an. Wah, gila. Luar Mulai 2000 hari style ini. kita bisa. Mulai hari ini kami berhenti untuk saya berhenti untuk sebagai gitaris dan Oktav Batas kita fokus sekarang untuk mempelajari keyboard. Iya. Tapi ini Chan, begitu lu main ini, lu cuman pilih sound gitar. Iya benar. Jadi Tetap gitaris. Betul. Biar kami tetap makan. Oke, tadi kita bahas jenis-jenis ya. Oke, sekarang controller, Mas. Nah, yang tipe Tadi apa controller. tadi? Tadi kan di arranger tuh. Wah, Sekarang di controller tuh. ya Itu kalau apa sih? iya controller kan dia memang fungsinya kan untuk sebagai MIDI ya. iya dia fungsinya namanya controller juga untuk mengontrol sound yang dari eksternal kan. Ya walaupun sekarang udah ada juga controller yang dia di dalam internalnya ada tapi nya terbatas. Oke. Sebenarnya fungsi utama kan sebenarnya untuk mengontrol bunyi-bunyian yang di luar Oke. dari PC atau dari Jadi bentuknya kayak piano, ada touch, keyboard,
Ada terus bisa keyboard. keyboard kecil gitu kan. Tapi iya. kalau dibunyiin begini mau dicolokin nggak bunyi. Nggak bunyi kalau nggak dicolokin. Harus kalau masuk nggak VST. Iya, Oke, iya. jadi Masuk jangan itu. salah beli nih teman-teman ya. Iya, Dia beli iya, controller iya. bagus nih kecil nih. Iya. Pasti harga lebih murah Iya. kan? Kok nggak ada bunyinya? Iya. Tergantung ya. Iya. Ada juga yang agak lumayan. Iya, apa ya? ada. Iya benar, ntar salah beli kan, Iya. protes kan ke kick musik Kok nggak beli bunyi, dia. rusak ya? Sales ini kenapa sih pakai nggak bisa ini? Padahal yang dibeli controller Oh kan. ya makanya ada controller yang dikasih bonus sound. Oh. Ada Oh, bonus ada sound. sekarang, Pak? Ada controller ada. Kalau kok juga ngeluarin dulu itu tactile. Tapi Tapi terbatas. Oh, tactile. Iya, cuma iramanya terbatas. dan cuma ini 500 enggak, suara. ini enggak Pak? Nggak ada speaker tetap kan? Nggak ada. Tetap dia bisa bunyi kalau di Di speaker di speaker Iya. kan? Yup. Oh ada sekarang. Tanpa VST, tanpa DAW juga bisa, yang penting colok speaker, dia keluar. Iya, Controller. ya harus ada itu dulu koneksi ke PC Komputer dulu ya? atau Oh, apa itu. tetap. baru. Oh Ya, tetap tetap. lah, nggak ada. Ya intinya begitu ya. Berarti controller itu bukan buat di Ya, untuk panggung, mengontrol, ya. untuk mengontrol. Jadi suara. ada sound atau efek di PC atau di PC, mana iya. dia Iya, yang dia yang ngontrol. mengontrol buat bunyiinnya. Oh iya. Oke, jadi biasanya dipakai buat produksi rekaman ya. Produksi atau kalau misalnya manggung yang dia mengandalkan sound-sound yang aneh-aneh kan Betul, nggak mungkin betul, tuh. Adanya di laptop, dibuka laptop aja dia masuk dia Bisa main- dipakai buat panggung tapi Iya, panggung. begitu ya caranya Iya. teknisnya ya. Iya. Tapi Arranger bisa jadi Iya, controller iya juga, bisa Pak? dong Ya, harusnya bisa kan. juga. Bisa juga Bisa jadi juga. MIDI dia. Kan Bisa. ada colokan Ada. MIDI-nya tuh. Ada bisa. Sebenarnya ini Bisa udah yang diambil kan di touch-nya doang Iya. sebenarnya. ini Iya. mah 1001 berarti Pak ya. Lengkap. Iya. Sinte ada. Ada. Situ ada, workstation ada, One ada stop sequencernya, solution ada ini. Yup. Mati. Makanya ya, jadi penjualan terbesar ya di Arranger emang. Jadi buat teman-teman yang pemula dan di kelas pro buat Yap. Mati. ngejob tipe Arranger lah Pak ya. Arranger. Dan grade-nya ada macam-macam. Macam di atas ini masih ada PA1000, ada Pasti lebih bagus lagi. PA5X yang fleksibel. Lebih fleksibel lagi dia ya. Oh, Oke. explore lagi sih. Kalau yang di controller itu yang paling laku seri apa, Pak? MIDI controller. Banyak sih tipenya. Kan ada yang cuma 31. Iya, 30, tuts, ya. 37 tut, ada yang Ah. ya tergantung kebutuhan. Oke. Iya, yang Apa bikin- apa tadi namanya? Teks apa tadi Bapak bilang? Oh, textile. Iya. Tactile. Oh ini Tactile, ini oke, dia. oke. Ini salah satu contoh. Oh, controller yang ini. mana? Boleh. Nah, boleh, ini kan boleh. kayak controller. Nah, ini kan salah satu controller. Pianika. makan. Nah, jangan salah Ini juga. kan beda. Nah, tapi anak kan SD dia- beli ini. Dia tulisnya beda. Walaupun kelihatan mainan, Ilmu terus- nih. Terus untuk enak itunya. Oh iya ya. Jadi jangan empuk. Iya. jangan sampai salah beli ya. Yoi. Beli controller jangan protes sama chicks. Ya lu beli controller. Dia kan Iya. khawatirnya ngelihat lucu ya. Iya. Orang tua, lucu nih buat anak saya umur 6 tahun. Pas sama badannya Bener. gini aja yuk Iya. buat belajar di rumah, enggak tuhnya kontrol. Biarin aja sih. Iya kan? Jadi gua mau bilang apa tadi ya? Ya jadi maksud gua, nah mumpung Jangan salah beli. salah beli kalau ke toko musik utamanya ke chicks udah nanya aja ke sales pasti nggak disesatin, kalau disesatin dipecat dia sama Pak Jimmy. Jadi intinya gitu ya, tanya jangan malu bertanya gitu. Oh, Apa? lihat model keren main beli aja ya kan. Betul. Walaupun dia murah atau mahal karena gengsi beli mahal, taunya nggak bunyi, diketawain sama temennya di sekolah gitu. Jadi mending bertanya. Di Cik Musik nih kebetulan Betul. beberapa hari ini bulan ini ada pameran keyboard di Betul. Cik. Dengan Ya. harga spesial ya. Aman. Hah? Harga spesial Harga di spesial. sini. Kork harga spesial Pak. Sampai akhir bulan Sampai Juni. akhir bulan. Keren. Kork harga spesial Pak. Ada. Kalau nggak Wih, ditambah lagi 5%. Bih, Oh, les gratis. 1 bulan Les gratis. gratis 1 bulan. Uang Oke. lesnya gratis 1 bulan. Oke. Lumayan itu. Lumayan itu. Ya. Ah. Nah, iya. Ya. Betul. Ya. Iya. Ya. Iya. Pokoknya ini sampai akhir bulan Juni akan ada pameran keyboard di Chicks Music lantai 3 dan akan ada pendaftaran gratis ya Pak. Uang kursus gratis. Oh, dan iurannya selama sebulan. Kalau Iya. belanja di beli keyboard di Chicks di pameran lantai 3.
Tuh. Ditambah 5% diskonnya Pak dari harga biasa. Oke. Jadi buruan sebelum kehabisan kuotanya. Yes. Bonus nomor telepon Pak Agus. Nah, bonus mau nanya-nanya, Pak Kalau Agus, mau silakan. mau nanya-nanya kan bisa langsung ke beliau. Ini langsung legend ini, gila yang datang nih mengikuti perjalanan Kork dari Buset. Makanya Oke. dia mirip-mirip Ya, Kang makanya, Purwa. makanya perlu saya informasikan juga karena memang ada yang nggak tahu. Betul. Jadi kemarin tuh pernah ada kejadian itu akhirnya jadi bermasalah ya kan. Yes. Karena orang lihat di kafe dia main waktu itu zaman itu pakai i30 keyboard yang paling tinggi dari Korg. Oke. Nah, terus waktu Workstation. Ranger. Itu di Oke. kafe di Karawaci sono. Terus Oke. kemudian dia nanya ke itunya, oh ini keyboard paling tinggi Pak, ini. Akhirnya dia datang ke toko musik. Dia nanya ke salesnya, Salesnya. Mas, saya mau nyari keyboard yang paling tinggi dari Korg. Oke. Oh, ada Pak, ada. Karena dia nggak nanya, dia nggak paham. Dia paling Fungsinya. tinggi itu, nggak ada. Dia nggak nanya fungsinya Nggak kan. nanya fungsinya. Akhirnya Dikirim ke rumah, tapi yang dikirim Triton. Triton. Synthesizer. Flagship, sama-sama flagship, Iya sama-sama tipe paling tinggi. benar. Sering lihat di TV tuh kita tuh. Triton. Yes. Begitu dicari lu kok nggak ada irama ini, nggak ada keroncong, nggak ada caca, nggak ada ini. Iya. Komplain di situ. Iya. Dangdutnya nggak ada nih. Nggak ada. Iya. Iya. Tuh. Begitu tanya, Pas, aku kan minta yang paling tinggi. Lah itu tipe paling tinggi, Pak itu. Tapi bukan ini gitu. Salah. Tuh. Akhirnya kita Pak yang jadi sasaran. Ya. Pas Iya. satu Makanya ya. Terus Pak. Iya, satu sisi saya disuruh bertahan untuk tidak dibalikin. Tapi di sisi lain kita ada, lu salah ini gimana caranya? Mau Nah, iya, itu maunya Makanya- ada yang ngarahin ya maunya ya. Betul. Bapak mau main apa? tidak tanya. Nah, Tuh. betul. Pokoknya paling tinggi aja. ya. Ya, fungsinya beda. Ya makanya Dia tadi tahu. sebenarnya udah dijelasin Pak tadi sama Pak Agus, perbedaan basicnya itu begini-begini. Tapi kalau teman-teman beli kicik musik, salesnya keren-keren. Iya, Nggak dijelasin usah semua. ditanya, dia udah tahu isi kepalanya teman-teman. Serius. Iya. Serius. Jadi Benar. customer Betul, datang ya, betul. Iya. si sales udah ngeliat, Yap. pasti mau beli Korg kan? Iya. Pasti tipe Pasti ini tipe kan. ini kan? Tenang aja. Jadi Itu dia. intinya gitu, jangan salah beli, jangan malu bertanya. Iya. Cuman memang yang berarti yang paling familiar dan paling gampang itu tipe Ranger Pak ya. Ingat tuh. Tipe Buat yang maksudnya Umum ya? buat umum. hiburan sebenarnya. Hiburan. Ya, Oh, entertainment. hiburan, Iya. entertain. Ya, entertain profesional tapi Ya. bersifat Ya, hiburan. ya. Tipe Ranger. Ranger. Dan dia range-nya sangat dari yang Relatif. harga paling dari harga 5 jutaan sampai ke harga 50 jutaan Ada ya, Pak? Ada. Sampai 50. 58 juta. Masih ada lagi. Masih Itu ada. tipe apa Pak Agus yang 50 juta? PA5X. PA5X. Mas Oke. sampai sekarang Ya. juga ada yang tanya. nih. Oke, Bedanya Pak Jimmy. Iya. Anak-anak band tidak mengerti. Oh, ya. oh iya. Ya. Oke. Ya. itu. Berarti sekarang keyboard yang paling cocok buat anak band gitu ya? ya. Nah, gimana Pak Agus bisa diarahin tuh? Itu pilihannya adalah di workstation. Workstation. Sebenarnya kita Iya. kita tidak dianjurkan untuk pakai arranger. Oke. Karena kebutuhan workstation tadi memang untuk full band. Oh, Oke. Untuk ngeband. Dia nyaris dia kan explore Sinte sound doang. gitu-gitu Dia ya. harus ada pemain drumnya, ada ituin. berarti bisa dibilang Explore Ya, sound ya, analog explore ya? sound. Iya. Oke, workstation. Saya bermain harus kolaborasi. sampling juga Buat bisa anak ya. band yang paling terjangkau tuh berapa harga workstation dari Korg? Jadi ada workstation. Nah saat ini ada Pilihannya. Ya. Ada kalau workstationnya kita punya Chrome ya. Chrome. Chrome itu sekitar 15 jutaan atau 14 sampai 15 jutaan. Terus ada lagi sebenarnya yang lagi booming itu harga di sekitar 10 jutaan. Itu ada Cross. Cross. Yap. Oke. Ah, Cross yang 2 itu agak sekarang. ramping ya bentukannya ya? Ya kecil bisa dibawa mobile itu buat ini. Oke. Itu Sinte sebenarnya. Oh, itu Sinte. Itu ada itu saat ini yang paling booming lah, paling banyak dipakai. Cross ya. Cross. Iya benar-benar agak ramping. Kebutuhan buat band. Dibawa mobile Band, enak. band. Dia masuk ke workstation dia tuh. Oke, berarti Si Cross Cross itu tadi. workstation ya? Ya dia bisa ada ada sequencernya juga ya. dancer. Jadi Ah. kalau Track. ah 12. iya. 61 G. 88 ya.
Ya, jadi kalau yang 61 kan memang buat mobile ya, lebih enak ya. Iya, iya. Lebih mobile. Karena anak band ya, sukanya memang 61 karena dia Main bisa reguleran, main reguler, event naik gitu. motor juga bisa, Iya. ya kan? Tapi yang basicnya piano, tadi kan banyak anak bandnya basicnya piano juga. Lah itu mulailah nggak nyaman nih kalau tutusnya kecil. Saya biasa dengan tutus kurang besar. nih, kurang. Makanya dia lari nih tapi saya pakai yang 76 key supaya apa? Saya tutusnya juga mendingan lah daripada dan dipakai juga nggak begitu berat juga, tapi harus pakai mobil nih. Iya. Nah, kalau yang benar-benar pure touch-nya pengen touch piano ya yang 88 key. 88 Makanya key. brand Korg itu selalu dia memberikan pilihan mau yang 61, 73 atau 76 atau 88 key. Nah, kalau 88 udah pasti weighted piano udah memang boleh basicnya pemain piano. Oke. Jadi ya intinya jangan salah beli tergantung kebutuhan ya. Iya, Ya, jadi kayak anak tergantung band kebutuhan. tadi Iya. yang umpamanya rekomennya dari Korg tuh Betul. yang 61. Iya. Tapi kalau memang yang terbiasa dengan tuts piano 7 berapa tadi? 73 atau Yang 88. penting kalian Nah, punya mobil udah pasti orang kaya dikit lah itu. Kalau anak Pakai band motor kan naik bisa, Bang. motor. Cuman tinggian dikit aja Iya, nih. Bang. Kelihatan dia. Ya kan? pernah kesiksa soalnya ada yang kejadian seperti itu. Oh, gimana tuh? Ini, Apa Agus? dia anak band. Iya. Mungkin dia mungkin gaya mungkin dia dapat wow tampilannya Iya. 88 gitu. Beli Jir baru, 88. jir baru, Iya, iya. 88 begitu ya. di rumah ya. Di rumah makin Asik. wah oke asik. Asik. Begitu dia dapat job main anjir bingung gua bawanya pakai apa ini. Nah, pakai bener. motor nggak bisa. Akhirnya ngegrab juga bawa mobil harusnya. Kecuali emang Kalau gitu umpamanya nentengnya bawanya kan susah harus bawa rodis sih. ya, Iya, kecuali iya, memang band-band yang proper ya. Yoi. Kalau udah di kelasnya berarti kelas pro dia Pakai kru gitu, Bang ya. segala kayak Iya. kau kan belum ada kau Rick. Belum, Belum Bang. adanya kru kau, ya kan? Gak Belum mungkin ada, ya beli yang gitu-gitu. Iya, Bang. Jadi yang bijak juga ya buat para pemain keyboard profesional yang bawa gede-gede, pekerjakanlah kru Anda. Iya. Karena Anda sendiri pasti akan susah membawanya kemana. Nah, itu berarti nggak boleh lah kalau mau berbagi rezeki, ya kan? Maksudnya siapa? Bapak mau jadi gurunya kan? Atau mau yang simpel tadi yang cross yang Iya. berapa ki 60-an. Iya. Gila ya, berarti Korg menyediakan dari semua segmen, Pak ya. Yup. Bahkan dari segmen band pun dipisah-pisah Ya, lagi ya. iya, Ada kayak tiga iya, macam tadi tuts dan Iya. segala macam. Iya. Jadi ya udah tadi jangan ragu bertanya karena banyak Betul. pilihan, jangan Iya. sampai salah beli. Betul. Kalau mau tipe kacangan bukan maksudnya yang gampang, enak, family, Ya. entertain, Ya. arranger, anak band, workstation. Bisa sampling segala, Pak. Iya, ada yang Bisa buat demo. Workstation. 15 track tadi ya? gendang bisa disampling, Pak. yang mana? Yang workstation. Ya ada yang kalau misalnya di Kronos itu kan udah sampler dia. Oh iya Kronos. Kronos. Ya, Legend tuh. Wah, pengen suara beruang gitu. Sampling. Nggak bisa. Bisa Rekam langsung disampling. beruangnya pakai kondensor di keyboard. Iya, asal kuat nyali aja, Bang. Lu ada bisa. Nah, itu kan dari jenis-jenisnya Korg ya. Kita udah bahas biar para kawan-kawan MBG juga kalau mau beli keyboard Korg ini bisa tahu jenis-jenis apa sih yang kita butuhin, yang kalian butuhin. Sekarang coba Taf. Mesinnya tuh apa sih Taf? Kita perlu tahu tuh bedah mesinnya tuh. Ya. Jeroannya. Jeroannya. Soalnya kan katanya tuh Korg itu tuh banyak yang komentar ya dari teman-teman saya gitu. Katanya itu sound itu tebal. Oh, Tebal kayak orang gemuk kolesterol gitu Iya, maksudnya. apa itu kolesterol dia kebanyakan makan jeroan apa gimana gitu. Soundnya tebel. Banyak bilangnya tebel dan lebar gitu. oh. Itu apa sih ibaratnya tuh chipsnya kayak atau isi dari semuanya itu apa Iya. sih? Maksudnya- Katanya teknologi samplingnya juga ngeri soalnya tuh. banyak yang mengatakan Korg nih tebel loh gitu. Ya emang ya di lapangan seperti itu yang dia banyak teman-teman yang pakai itu. Dia karakternya memang itu soundnya tebal. Bisa real, Pak. Kenapa? Bisa real gitu sound samplingnya, sound yang ada di Ya kalau yang yang sampling ya udah pasti real kalau yang Oke. sampling. Tapi kalau non sampling kita bisa ngedit di dalamnya. Ada full editing itu memang positioningnya dia. Positioning kan full editing, teknologi sama sound quality tadi itu. Dia posisinya di pop gitu. Makanya dia tidak akan meninggalkan itu. Tiga itu dia akan ditinggalkan. basicnya itu ya. Iya, makanya kalau sekalipun dia misalnya dia harus ganti teknologi tipe baru, makanya dia kok itu terlalu kadang lama nih keluar barunya itu lama. Misal 5 tahun, 7 tahun lebih ada 10 tahun. P600 sama P600 dari tahun 2012 sampai sekarang masih diproduksi.
Karena dia jauh ininya ke depan ya. Iya, dia ada editing kan. Long gitu. time. Lu kalau suka ngedit enak bisa bikin. Sangat ini kalau buat explore tuh. Ya, buat orang yang suka ngulik senang banget gitu. Ada satu cerita nih bang. Aku punya teman keyboardist. Itu keyboardistnya The Winner yang sama Bang Posan. Oh, iya. Ya, namanya Bayu. Bayu, dia bilang, aku bang nggak dapet sound buat dia ngerok. Dia kan gayanya Jordan Roots gitu ya, gitu ya. Di merek lain, dia pernah ditawarin endorse sama produk lain, dia nggak mau. Walaupun aku nggak di endorse kok, tapi dia tetap milih karena ini soundnya nggak ada lawan deh. Kalau misalnya dia buat scene, dia kan suka ekspor sound gitu kan. Ya. Nah, Kamu ngejual Bayu di depan Mas Agus supaya di endorse kan? Jadi Oh, dia nggak mau, enggak ya? ini cerita. Ini membuktikan. Iya, Bang. ada temanku yang gitu. Nih, bahwa di lapangan itu Ada anak band yang memilih seperti itu Iya. gitu. Kork membuktikan. Dia bahkan nggak mau di endorse sama produk lain. Kalian kok di depan kamera penjilat semua? Ya enggak, Real Chan. ini. Enggak, Chan. Ya sekarang kita mau jilat apa? Chord keyboard, gue basis, nggak mungkin gue di. Tadi gue bilang saatnya kita berevolusi. Oh iya. Kita pelajari CPA Jadi kedua, OT. supaya kita bisa bekerja tanpa. Betul. Bisa nggak dari chord tunggal untuk pakai punya suara gitar yang bagus, bass yang bagus? Tadi udah dibahas Pak. Tapi bisa dicobain ternyata. kali ya? Kita bisa kehilangan pekerjaan ini. Ya. Bisa dicoba nggak Pak suara-suara? Oke, pertanyaan. Oh, sounds piano real dari chord. Oke. Piano digital. Kalau Digital piano. Kalau piano relatif sih sebenarnya. Kalau menurut saya piano relatif masing-masing punya karakter ya Pak ya. Jadi masing-masing mengklaim dia punya yang terbaik gitu. Ya. Oh. Ya, tapi paling tidak kalau di kok orang bisa ngedit, bisa di adjust lagi. Oh masih bisa Masih di-adjust. bisa di-adjust. Itu di Karena digital pianonya apa di? di internal keyboardnya kan udah ada sound piano, sound ini karakternya kan mungkin beda. Iya. Sama beda. Tapi ini kemampuannya dia bisa Bisa di-adjust, dikulik ya? Bisa Umpamanya kita ada bunyi piano yang kita suka nih dari analog, piano apa gitu. Terus kita bisa ngejar, bisa diedit di dalam. Ini full editing makanya dia itu anjir. Itu secara velocity-nya gimana, Pak? Ada di Kedetailan dalamnya itu. velocity-nya. Dari ada. Kalau Nah, digital pianonya sendiri Pak, Kenapa? kalau digital keluarin juga kan, chord ngeluarin yang bener-bener digital piano. Iya. Itu soundnya bisa diedit juga apa jadi? Jadi juga dia pilihan kan pianonya nggak hanya cuma satu, ada piano 2, 3 sampai macam-macam, termasuk elektrik piano Yes. semua. Gitu. Yes. Ya udah itu ada pilihannya tinggal. Oh tapi udah ada jadi. Udah Kalau yang jadi. digital piano tuh fix jadi. Ya, Nggak tapi kayak. kalau yang mau ngulik tadi bisa semua sound Tetep yang ada di bisa. situ bisa dirubah. Keren. Bisa di ada user sound, ada editing soundnya. Gila. Dan bisa ngedit di situ, bukan Bisa harus di gitu. PC. Enggak usah langsung di dalam. Anjir. Ada teman-teman kita tuh jago-jago di luar, makanya mereka mengoprek sendiri, memaksimalkan dia. Keren juga ya. Bisa, Gila ya. bisa, Teknologinya bisa. secanggih itu ya. Ada, bisa detail itu. Itu produk, tapi itu masih Jepang kalau yang digital itu, Pak. Piano. Sama yang Udah produk- udah pokoknya kok yang seri ini ya, bukan Iya, kalau iya. yang seri ini yang one playback doang. Yes. Yang PA ya, PA ya. Eka 50 memang playback. Kalau Oke. yang ini udah bisa editing. Oke. Nah, Iya. Iya. Ini kita sama-sama belajar, Pak, di sini, Pak. apalagi dengan teknologi yang sampling itu kan orang bisa nyampling sound gitar di dalam situ, dipecahin, terus ketemu sound gitar titik-titik. Orang tinggal bermain seperti karakternya orang pemain ini. Bisa ya, jadi Dia sampling gitar asli, Iya. jadi dikirim ke dia. Kirim ke dia. Bunyinya kayak jong jong. Iya, iya. Loh, Sesuai dengan mampus lu, Chan. karakternya itu. Nah, enggak menyambung pertanyaan tadi penonton yang satu itu dari Pak Jimmy. Kork sendiri tuh apa istilahnya yang kayu grand ya? Grand piano. ya? Piano. Itu ngeluarin nggak sih kork? Enggak. Enggak ya? Enggak. Grand Memang piano. digital Enggak, aja. enggak. Iya, grand piano gede gitu. Yang state piano iya, kalau state piano Grand State X. Grand stage ya? Grand State X. Analog Ada gitu. tuh. Ada. Analog gitu. Analog. Bukan. Jadi itu kayak
ya kayak body state panggung, body Oke. panggung. Oh. Bukan yang konser yang grand piano bener akustik, bukan akustik. Tapi soundnya menuju ke sana. Soalnya situ. Karena tadi ada apa? Engine-nya yang Grand State X itu engine-nya ada 7 sound engine. Mati kita tuh. Gimana? Ada soundnya. Jadi pemain keyboard aja, Bang. Kebanyakan tuh. Kapan dong nih kita mau Ya, dengar Bang. sampel soundnya nih? Iya, penasaran ya, pengen denger. Iya, ini udah ada 2 di sini, yang PA 700 Professional Arranger dan yang lebih terjangkaunya 5 jutaan Entertainment Keyboard EK50. Nih, oke. Gue contohnya kalau misalnya yang berbasis sampling ya. Sampling? Berarti berbasis sampling itu berarti dia suara asli. Oke, Yang ini tadi ini direkam masuk ya, ke dalam ya, situ. ada Pak ya? Udah ready ya? Ya, yang di sini kan kok ada Indonesian versinya tuh. Yes, Ada Indonesian versi. yes. Jadi dia mengapresiasi musik-musik tradisional Indonesia. Oke. Kita taruh di dalam situ. Oke. Dan kita bisa mainkan. Oke. Jadi orang-orang yang dia, oh suara ini gimana, aslinya seperti apa, Boleh. misalnya gitu. Nah, ada yang membedakan. Jadi kualitas dari berbasis sampling sama enggak beda. Ah. Sampling udah pasti lebih tebal. Ada di Oke. sini ya. Ya, contoh. Bisa kita bedakan kan? Ada. Oke, ini Oke. Ya.